Swastiastu, Ida dan Titiang Sarang Sami. Terima kasih yang sudah subscribe dan selalu setia dengan channel Power Powers. Dan dalam liputan khusus kita kali ini masih tentang membahas sampradaya asing versus Hindu dengan kearifan lokalnya, Hindu kearifan Nusantara. Kalau sebelumnya saya sudah mengulas dari sisi sosial budaya, kemudian juga dari sisi tatunya. Nah, kali ini saya akan mengulas dari sisi hukum. Dan dari sisi hukum kita ambil dari pendapatnya Dr. Iketut Sergik SHMH. Beliau adalah Ketua Bidang Hukum Gerakan Hindu Kearifan Nusantara. Beliau sebagai dosen di suatu fakultas di Lampung dan juga sebagai advokat dan konsultan hukum Peradi. Bagaimanakah penjelasan beliau tentang mencegah penyebaran aliran Hare Krishna di Wewidangan Adat? Mari kita simak. Dan ini adalah untuk bagian yang pertama. Tentang kedudukan hukum, ya, tentang kedudukan hukum daripada desa adat, ya. Materi yang saya sampaikan ini berjudul pembekalan dan penguatan hukum dalam mencegah penyebaran aliran Hare Krishna di wewidangan desa adat. Ya, ya, lanjut. Kedudukan desa adat dalam undang-undang. Seperti yang disampaikan oleh Ide Pengbincir tadi, secara eksplisit saya ingin sampaikan bahwa dasar desa adat itu adalah di samping tertera di dalam pasal 18B Undang-Undang Dasar 45. Jadi kedudukan desa adat memiliki wewenang yang sangat legitimate berdasarkan ketentuan undang-undang. Selain pasal 1.1 Undang-Undang Nomor 6 2014, juga ada pasal 1.43 Undang-Undang Nomor 23 2014. Ya, ini tentang pemerintahan daerah, kalau yang ini tentang desa. Yang menyatakan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus masalah pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Nah, ini sudah disampaikan juga oleh Ide Pengelingsir tadi. Suaranya bisa. Lanjutkan Pak Komang. Slide berikut. Ada sebentar yang ini teman. Di dalam kaitan dengan pasal 1 tadi ada pasal 4 Undang-Undang Desa, yaitu Undang-Undang 6 2014. Di dalam pasal 4 dinyatakan pengaturan desa bertujuan untuk memberikan pengakuan dan penghormatan atau atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya NKRI. Tadi dijelaskan bahwa desa itu ada jauh sebelum Indonesia merdeka, itu betul. Di sini sudah di dalam pasal 4. Kemudian poin B-nya, untuk memberikan kejelasan status kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan RI demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Lanjut. Nah,
di dalam pasal 101 yang mengatur tentang penataan desa, dinyatakan ayat 1 pemerintah Pemda Provinsi Lampung atau pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten kota dapat melakukan penataan desa adat. Penataan desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dalam peraturan daerah. Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disertai lampiran pada batas wilayah. Nah, inilah yang dasari kenapa majelis adat itu dibentuk. Ya, majelis desa adat dibentuk atas kepentingan daripada pemerintah sebagai partner di dalam menertibkan atau menjaga ketentraman umat yang dimana di Bali sebagai umat mayoritas adalah kerama adat Bali atau umat Hindu Bali. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 23 2014 tentang pemerintahan daerah menyatakan dalam pelaksanaan desentralisasi dilakukan penataan daerah. Penataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditujukan untuk di dalam huruf F disebutkan memelihara keunikan adat istiadat, tradisi dan budaya daerah. Jadi apa yang disampaikan tadi sejalan dengan undang-undang yang telah dikeluarkan, yaitu undang-undang tentang pemerintahan daerah. Lanjut. Tugas lembaga adat desa. Di dalam pasal 95 Undang-Undang Nomor 6 2014 dinyatakan, pemerintah desa dan masyarakat desa dapat membentuk lembaga adat desa. Nah, ini sebenarnya lembaga adat desa nanti secara historis dan filosofisnya saya akan sampaikan. Ada prasasti yang menyatakan tentang pakaraman. Ya. Ayat 2, lembaga adat desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa. Lembaga adat desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertugas membantu pemerintah desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagaimana wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat desa. Nah, dengan demikian, lembaga sebagaimana yang diragukan, ada orang-orang yang meragukan bahwa majelis desa adat tidak memiliki kedudukan hukum. Ini adalah sangat keliru. Bahkan secara yuridis formal, secara undang-undang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Lanjut. Wewenang desa adat. Pada pasal 103 dinyatakan kewenangan desa adat berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf A meliputi pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli, pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat, pelaksanaan pelestarian nilai sosial budaya desa adat. Lanjut. Penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di desa adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah. Penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan desa adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini yang paling penting yang disinggung-singgung terkait dengan kenapa Majelis Desa Adat Kesiman, Alas Angker, dan nanti seluruh desa adat yang ada di Bali akan melakukan penertiban. Ini adalah terkait dengan tugas pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di desa adat. Hal ini dirasa karena di wilayah wewidangan desa adat itu sendiri dirasakan sudah tidak terasa tentram dan aman akibat daripada aktivitas kegiatan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok Hare Krishna ataupun sampradaya lainnya yang dianggap mengganggu ketentraman kerama adat yang ada di wilayah wewidangannya.
Selanjutnya G, pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat adat. Jadi yang dikembangkan ya adalah masalah kondisi sosial masyarakat desa adat yang dikembangkan secara hukum. Oleh karena itu, ketentuan hukum yang ada di wilayah wewidangan desa adat yang berupa aweg-aweg dan perarem itu adalah ketentuan yang harus ditaati oleh setiap krama adat yang ada di wewidangan desa adat. Lanjut. Lanjut. Tugas desa adat. Dalam pasal 106 ya, desa adat memiliki tugas. Penugasan dari pemerintah dan atau pemerintah daerah kepada desa adat meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa adat, tadi sudah disinggung oleh Ide Penglingsir, pelaksanaan pembangunan desa adat, pembinaan kemasyarakatan desa adat, dan pemberdayaan masyarakat desa adat. Dalam hal pembinaan inilah, maka setiap orang, individu ataupun kelompok yang dirasa mengganggu ketertiban dan keamanan serta ketentraman krama adat di wilayah wewidangan desa adat ini patut dilaksanakan pembinaan dalam arti apabila dia melanggar peraturan perundang-undangan ya dicegah kemudian dihentikan dan bahkan ditutup ya tidak melaksanakan aktivitas lagi. Ayat 2 penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disertai dengan biaya. Pemerintah bukan saja menugaskan saja desa adat tetapi juga memberikan biaya dan anggaran. Oleh karena itu saya yakin desa adat yang ada di Bali telah diberikan anggaran oleh pemerintah daerah melalui gubernur untuk melaksanakan tugas-tugas dimaksud. Pemerintahan desa adat. Pada pasal 107 pengaturan dan penyelenggaraan pemerintahan desa adat dilaksanakan sesuai dengan hak asal-usul dan hukum adat yang berlaku di desa adat yang masih hidup serta sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tidak bertentangan dengan asas penyelenggaraan pemerintahan desa adat dalam NKRI. Ini sudah jelas. Ya, penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh desa adat itu bukan saja baru dilakukan, tetapi sejak sebelum Indonesia merdeka, sistem pemerintahan ini pun sudah berjalan, walaupun pada saat itu ya negara berbentuk kerajaan. Lanjut. Peraturan desa adat, pasal 110. Peraturan desa adat disesuaikan dengan hukum adat dan norma-norma adat yang berlaku di desa adat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan desa adat ini yang berupa aweg-aweg ya, ini berupa aweg-aweg dan perarem sudah tentu menggunakan asas desa mawa cara dan negara mawa tata. Artinya peraturan di suatu desa adat tertentu tidak boleh bertentangan dengan hukum negara. Apabila dia bertentangan, maka dia yang akan diberlakukan adalah negara mawa tata atau hukum negara. Jadi inilah yang harus dipahami oleh setiap orang, bahwa selagi dia tidak bertentangan, maka hukum adat ini akan tetap berlaku sepanjang bahwa hukum ini ditaati ataupun masih digunakan oleh masyarakat adatnya.